Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Kamarula SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 jurusan Biologi, LPTK Universitas Mataram, nomor UKG 2016 99 767616. Hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan PPL untuk tugas UPIN saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, syukurlah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam mata pelajaran biologi. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama mengawali dengan doa. Dan saya minta untuk kakak kelas untuk memimpin doa di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kakak kelas. Apakah hari ini hadir semua? Saya akan perhatikan. Tri Aprilia, Hadir Pak. Putri Sakura, Hadir Pak. Mutia Azara, Hadir Pak. Anggun, Hadir Pak. Rahmawati, Hadir Pak. Larasati, Hadir Pak. Putri Ramadan, Hadir Pak. Hadisa, Hadir Pak. Trinda Nurlitia, Hadir Pak. Asti Ananta. Ya, kemarin kita sudah membahas materi. Ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Saya Pak. Ya, tentang Sistem pernapasan. oh ya, kemarin minggu lalu kita sudah membahas sistem pernapasan, dan hari ini kita masuk ke materi baru tentang sistem ekskresi pada manusia, tentang struktur dan fungsi organ sistem ekskresi pada manusia. Ya Pak. Namun sebelum kita lanjut ke materi lebih detailnya, maka tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi penyusun organ sistem ekskresi pada manusia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ya Pak. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyimak materi berikut ini. Yang pertama, organ-organ ekskresi pada manusia. Namun sebelum kita membahas tentang macam-macam organnya, kita tahu dulu apa sih itu sistem ekskresi. Jadi seperti yang bisa kita lihat bersama, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna atau tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh manusia. Jadi itu maksud daripada ekskresi itu sendiri. Ya Pak. Dan ini adalah struktur dan fungsi organ-organ sistem ekskresi pada tubuh manusia atau tubuh kita. Yang pertama, di sini ada kulit. Kulit di sini berperan untuk mengeluarkan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat. Jadi fungsi daripada kulit ini sendiri adalah mengeluarkan hasil ekskresi berupa zat sisa yang dinamakan keringat. Itu organ ekskresi yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada paru-paru. Sistem atau organ ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Fungsinya di sini adalah dia mengeluarkan zat sisa berupa CO2 atau karbon dioksida hasil daripada proses pernapasan.
Itu yang kedua. Kemudian organ yang ketiga di sini adalah hati. Ya. Jadi organ yang ketiga adalah hati. Di sini fungsinya adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa cairan MP2. Itu kalau fungsi daripada organ yang ketiga. Sementara yang terakhir adalah ginjal. Ginjal di sini fungsinya adalah sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan zat sisa berupa urin atau air kencing. Jadi ini sekilas tentang materi kita tentang sistem ekskresi hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya materi kita pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ketika kita olahraga, kulit akan mengeluarkan keringat. Keringat adalah respon untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap normal. Berkeringat pun termasuk ke dalam salah satu jenis ekskresi. Apa itu ekskresi dan organ apa saja yang terlibat? Ayo kita pelajari materi sistem ekskresi berikut ini. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Karena tugasnya sebagai sistem ekskresi, keempat organ tersebut berperan untuk pengeluaran. Ginjal untuk pengeluaran urin, kulit untuk pengeluaran keringat, hati untuk pengeluaran cairan tertentu, dan paru-paru untuk pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Bentuknya mirip seperti kaca merah. Tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Struktur ginjal seperti ini. Terdapat 3 bagian utama pada ginjal, yaitu korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Unit terkecil penyusun ginjal disebut nefron. Sebuah ginjal tersusun dari jutaan nefron. Bagian-bagian nefron antara lain glomerulus, kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lembut Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Untuk mempermudah kenalan peningkatan nama ya, tubulus contortus proximal disingkat TKP, tubulus contortus distal disingkat TKD, tubulus contortus collectivus disingkat TKK. Karena ginjal bertugas menghasilkan urin, ayo kita pelajari tahap pembuatan urin dalam tubuh kita. Tahap pembuatan urin diawali dengan filtrasi, yaitu tahap penyaringan darah. Proses ini terjadi pada bagian glomerulus. Sesuai dengan tugasnya untuk menyaring, maka zat-zat yang berukuran kecil dan dapat lolos saringan glomerulus sebelah yang dapat masuk. Sedangkan zat yang ukurannya besar tidak akan bisa masuk. Hasil dari tahap filtrasi adalah urin primer atau disebut juga filtrat glomerulus. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Misalnya glukosa, asam amino, dan air pun sebagian besar diserap lagi di dalam tubuh. Reabsorpsi terjadi di TKP. Hasil akhir tahap ini adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Tahap terakhir adalah augmentasi, artinya penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Tahap ini terjadi di TKD. Hasilnya sudah menjadi urin sejati. Urin sejati artinya urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Setelah dari ginjal akan turun melalui 2 saluran ureter, selanjutnya ditampung di kantong kemih dan akhirnya akan dibuang melalui saluran ureter. Komposisi urin normal pada manusia antara lain air, amonium,
gelap yang menyebabkan bau kulit, zat warna empedu atau bilirubin yang membuat kulit berwarna kuning, kreatinin yang merupakan sifat metabolisme otot, kemudian ada garam, asam urat, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah, misalnya vitamin C atau obat-obatan. Organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Sebagai alat ekskresi berperan dalam pengeluaran keringat. Selain sebagai alat ekspresi, terdapat beberapa fungsi kulit bagi tubuh, di antaranya pengatur suhu tubuh, sebagai ingat lembab, melindungi tubuh, menyimpan lemak, dan membentuk vitamin D dari provitamin D. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan kulit bawah atau hipodermis. Di bagian epidermis adalah lapisan kulit yang mudah mengelupas. Di lapisan ini terdapat pula pigmen melanin yang membuat warna kulit menjadi hitam. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga ada poligon rambut. Sedangkan pada bagian hipodermis hanya terdapat lemak. Hati. Organ terbesar dalam tubuh ini selain berperan sebagai alat ekskresi, juga memiliki fungsi lain. Di antaranya dapat menetapkan racun dalam tubuh, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dan provitamin A, dapat membentukkan protonin dan juga pigmen. Sebagai organ ekskresi, hati berperan mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin, hasil dari pelembagaan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Bilirubin ini akan dikeluarkan bersama-sama urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Paru-paru. Adik-adik masih ingat kan materi sistem pernapasan? Nah, di paru-paru tidak hanya berperan sebagai sistem pernapasan saja, tapi juga ada di sistem ekskresi. Sebagai sistem ekskresi, paru-paru berperan untuk pengeluaran karbon dioksida dan juga H2O atau uap air hasil pernapasan manusia. Selanjutnya kita itu adalah materi tentang sistem ekskresi yang kita lihat bersama lewat tayangan video pembelajaran. Jadi untuk materi hari ini, apakah kalian sudah paham? Sudah, Pak. Ya, kalau begitu Pak Guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok untuk mengerjakan soal lewat LKPD. Ya, namun sebelum itu Pak Guru akan menjelaskan langkah-langkah yang harus kalian kerjakan di LKPD. Ya, di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Di sini ada tujuannya. Yang pertama untuk mengetahui alat atau organ ekskresi pada manusia. Terus yang kedua untuk mengetahui fungsi alat atau organ ekskresi pada manusia. Kemudian cara kerjanya membaca materi yang berhubungan dengan sistem ekskresi manusia, mengamati gambar yang ada di LKPD, dan terakhir berdiskusi dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD. Itu yang harus kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Jadi Pak Guru akan membagikan kelompoknya. Untuk kelompok pertama Tri Aprilia, Putri Sapura, Mutia Azara, dan Anggun. Kelompok 2 Rahmawati, Larasati, Putri Ramadan, dan Hadijah. Kemudian kelompok 3 Trirati, Trindan Setia, kemudian Asti Ananta, dan Faida. Ya, silakan bentuk kelompoknya sesuai yang Pak Guru sebutkan tadi. Ya, Pak.
Ya, silakan berdiskusi dengan anggota masing-masing, dan juga Pak Guru sarankan karena kalian rata-rata membawa HP, gunakan HP-nya untuk mencari jawaban yang ada di LKPD. Ya, Pak. Silakan dikerjakan. Ya, kalau ada yang merasa kesulitan, silakan ditanyakan. Ya, Pak. Ya. Ada yang sudah selesai? Ya. Kalau begitu, saya minta untuk penampilan pertama, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator atas nama Putri Sefura, sebagai pemateri atas nama Triya Surya, sebagai teman atas nama Anggun, dan sebagai anggota Putri Ajendra. Baik, untuk mempraktikkan waktu, kami berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materinya, dan kepada pemateri wakilnya kesempatan untuk bersuara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi hasil uji kami. Metabolisme pada tubuh manusia. Sistem
denim, kulit, organ, sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa keringat, paru-paru, organ, sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa CO2, hati, organ, sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa zat empedu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari materi. Sebelumnya kami membuka sesi tanya jawab, yang dimana sesi tanya jawab ini kami buka satu sesi dan 2 pertanyaan. Pada teman-teman ada, silakan. Jelaskan pengertian dari sistem ekskresi. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Silakan. Sebutkan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa urin. Baik. Sebelum kami menjawabnya, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Baik, terima kasih kepada saudari Narasti. Dan untuk pertanyaannya akan langsung dijawab oleh saudari Triati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Sudah jelas? Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua akan dijawab lagi oleh materi atau materi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahmawati. Sebutkan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa urin, yaitu ginjal. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Baik, itulah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk para penanya, apakah sudah puas tadi jawaban dari temannya? Kalau begitu, untuk kesempatan berikutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 2 disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ekskresi pada tubuh manusia. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmawati sebagai moderator, sebagai pemateri atas nama Hadijah, sebagai nutulen atas nama Putri Ramadan, dan sisanya sebagai anggota atas nama Narasti. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya beri waktu dan kesempatan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk membuang limbah dari tubuh, mulai dari ginjal, hati, kulit, paru-paru, dan lain-lain. Adapun fungsi-fungsi dari organ-organ di atas, yang pertama ginjal, organ sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa urinnya. 2. Kulit, organ sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa keringat. 3. Paru-paru, organ sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa CO2 atau karbon dioksida. 4. Hati, organ sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa zat empedu. Baik, itulah materi yang dapat dibacakan oleh Hadijah dari kelompok 2. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dalam sesi ini kami buka satu sesi, 2 pertanyaan. Saya. Ya, silakan. Sebutkan macam-macam sistem ekskresi pada manusia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, baik.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon waktunya untuk melakukan diskusi. Baik, berhubung waktu diskusi telah selesai, kami akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari saudari Nur Faida. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Sebutkan macam-macam organ sistem ekskresi pada manusia. Jawabannya adalah ginjal, kulit, hati, sama paru-paru. Bagaimana dengan jawabannya? Puas. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan kedua dari saudari Tri Rati. Mengapa perlu tubuh kita mengeluarkan zat sisa metabolisme? Jawabannya supaya tidak menjadi racun dalam tubuh kita dan juga akan berbahaya bagi kesehatan. Bagaimana dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari selaku kelompok 2 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada para penanya, apakah sudah puas dari jawaban temannya? Ya, jadi untuk kesempatan terakhir, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 3 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang KPD sistem ekskresi pada manusia. Langsung saja saya akan membuka. Saya sebagai pemoderator atas nama Nufaida, sebagai pemateri atas nama Tridati, sebagai notulen atas nama Asti, sebagai anggota atas nama Tri. Baik, saya beri waktu dan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang ekskresi pada manusia, terdiri dari beberapa organ tubuh. Yang pertama, ginjal. Fungsi ginjal yaitu organ sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa urin. Kedua, kulit. Organ sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Ketiga, paru-paru. Organ sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa CO2. Dan yang terakhir, hati. Organ sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa zat empedu. Baik, itu saja pemaparan dari materi dari kami kelompok 3. Saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri telah memaparkan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Saya. Oke. Paru-paru kan mengeluarkan zat sisa berupa CO2. Apa sih CO2 itu? Ada lagi yang bertanya? Baik, saya bertanya, selain sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan zat sisa berupa keringat, sebutkan fungsi lain dari kulit. Oke, kami akan menjawab. Berikan kami kesempatan untuk berdiskusi. Baik, terima kasih telah memberikan kami waktu. Yang menjawabnya adalah pemateri. Baik, terima kasih kepada dua penanya. Saya akan menjawab masing-masing satu dulu. Yang pertama dari saudari Putri Safura. Paru-paru kan mengeluarkan zat sisa berupa CO2. Apa sih CO2 itu? CO2 atau karbon dioksida merupakan hasil dari proses pernapasan.
kulit, yaitu fungsinya sebagai pelindung dari radiasi matahari sebagai pengatur suhu tubuh. Gimana? Sangat jelas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih telah memberikan kami waktu untuk memaparkan materinya. Kami dari kelompok 3 ingin izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kita pada kali ini. Jadi masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Jadi mudah-mudahan kalian semua memahami atau paham dengan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi selanjutnya untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang materi ajar hari ini, di sini Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Iya, Pak. Akan tetapi sebelum itu apa ada yang bisa simpulkan materi hari ini atau kita simpulkan materi kita hari ini? Yang pertama, sistem ekspresi adalah suatu proses pengeluaran zat sisa berupa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ya, selain itu ada lagi yang bisa simpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Organ sistem ekskresi adalah 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ya, selain itu ada lagi? Saya lagi, Pak. Ya. Tujuan dari ekskresi adalah mengeluarkan zat sisa dalam tubuh supaya tidak menjadi racun. Ya, itulah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi pelajaran kita pada hari ini. Apa kalian paham? Namun sebelum Pak Guru membagikan soal evaluasi, silakan dirapikan kembali tempat duduknya. Ya, silakan kerjakan soalnya dengan cara individu atau masing-masing. Saya kasih waktu lebih kurang 20 menit. Ya, silakan dikerjakan.
ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, mudah-mudahan kalian paham untuk materi kita pada pagi hari ini. Ya Pak. Jadi untuk materi selanjutnya kita masih membahas tentang sistem ekskresi pada manusia, akan tetapi dengan submateri pembentukan urin pada manusia. Ya Pak. Itu untuk materi selanjutnya. Ya Pak. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya minta untuk kedua kalinya kita kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.